Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoyrul Amalia dari kelas MN22C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Untuk materi kali ini yaitu tentang pendanaan hybrid. Apa itu pendanaan hybrid? Pendanaan hybrid adalah metode pembiayaan yang menggabungkan sumber dana dari berbagai jenis, baik internal maupun eksternal. Konsep ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dengan memanfaatkan keuntungan dari kedua sumber pendanaan tersebut. Menurut Duncan, pendanaan keuangan hybrid didefinisikan sebagai pendanaan keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secara parsial maupun keseluruhan terhadap bentuk legalnya. Tujuan penggunaan. Terdapat beberapa tujuan perpajakan yang dapat dicapai dengan penggunaan hybrid financial instrument dalam perencanaan pajak, antara lain memperoleh pengurangan ganda atau double diving atas pembayaran bunga, perusahaan yang memungkinkan pembebanan bunga pada suatu negara dan tidak dikenakan pajak di negara lainnya, mengatasi tax avoidance rule dengan struktur pembiayaan yang menghindari permasalahan Thin Capitalization Rule atau aturan back-to-back loan, menghindari atau mengurangi tarif pemotongan pajak penghasilan dan pajak atas laba pengalihan harta, menunda penerimaan penghasilan atau mendapatkan pengurangan pajak secara dini. Selanjutnya yaitu jenis pendanaan hybrid. Pendanaan hybrid mencakup berbagai instrumen keuangan yang menggabungkan karakteristik utang dan ekuitas. Berikut adalah beberapa jenis pendanaan hybrid yang umum digunakan. Yang pertama, ada obligasi konversi. Ini adalah instrumen utang yang memberikan opsi kepada pemegangnya untuk mengonversi obligasi menjadi saham pada waktu tertentu. Yang kedua, ada saham preferen. Saham ini memiliki karakteristik campuran antara utang dan ekuitas. Yang ketiga, ada hybrid capital solution. Ini adalah bentuk penyertaan modal yang berada di antara utang senior dan ekuitas biasa. Yang keempat, ada pinjaman partisipasi. Dalam skema ini, beberapa pemberi pinjaman berpartisipasi dalam satu pinjaman, membagi risiko dan imbal hasil. Yang kelima, ada obligasi partisipasi, merupakan instrumen utang yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk berpartisipasi dalam keuntungan tertentu dari proyek atau perusahaan. Adapun karakteristik, terdapat tiga karakteristik utama pada finansial hybrid instrumen, yaitu satu, kombinasi sumber dana. Pendanaan hybrid melibatkan penggunaan dana dari sumber internal, seperti laba ditahan, dan eksternal seperti utang dan ekuitas. Yang kedua adalah instrumen keuangan. Instrumen ini merupakan utang yang dapat diubah menjadi saham pada waktu tertentu, memberikan opsi bagi perusahaan untuk menarik investor yang tertarik pada potensi kepemilikan saham sambil tetap mendapatkan manfaat dari pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Yang ketiga ada fleksibilitas dan risiko. Dengan menggunakan pendanaan hybrid, perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan modal sesuai dengan situasi keuangan saat ini. Selanjutnya yaitu manfaat dari pendanaan hybrid, pengurangan biaya modal. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika hanya bergantung pada satu jenis sumber pendanaan. Yang selanjutnya ada daya tarik bagi investor. Pendanaan hybrid dapat menarik berbagai jenis investor, termasuk mereka yang mencari imbal hasil tetap dari utang serta mereka yang tertarik pada potensi pertumbuhan ekuitas. Selanjutnya ada perencanaan pajak. Penggunaan instrumen keuangan hybrid seringkali dianggap menguntungkan dari sisi pajak. Misalnya, bunga utang dapat dikurangkan sebagai biaya pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi transaksi pendanaan hybrid. Subjek pajak dalam negeri SPDN perusahaan di negara B, BCO dibiayai oleh SPDN perusahaan di negara A dengan instrumen yang dikualifikasikan sebagai ekuitas di negara A, tetapi sebagai utang di negara B.
Jika pembayaran saat ini dilakukan berdasarkan instrumen, maka terdapat beban bunga yang dapat dikurangkan untuk BCO berdasarkan hukum pajak negara B. Penerima penghasilan di negara A menerima dividen yang diperlakukan sebagai dividen yang dibebaskan untuk tujuan perpajakan negara A. Akibatnya, pengurang bersih muncul di negara B tanpa memasukkan pendapatan yang sesuai di negara A. Hasil yang sama juga dapat dicapai melalui penggunaan entitas hybrid. Misalnya, jika entitas diperlakukan sebagai non-transparan di negara di mana ia diselenggarakan, membuat pembayaran dikurangkan untuk para pemegang saham. Yang negaranya tinggi memperlakukan entitas asing sebagai transparan atau unit tidak kena pajak, sehingga mengabaikan pembayaran untuk tujuan pajak. Dan transfer hybrid, misalnya jika dua perusahaan masuk ke dalam penjualan dan pembelian, kembali kesepakatan pengalihan saham dari Special Purpose Vehicle atau SPV, dan satu negara memperlakukan transaksi sebagai penjualan dan pembelian kembali saham atau SPP, sementara negara lain memperlakukan transaksi sebagai pinjaman dijamin melalui saham SPP. Adapun contoh aplikasi pendanaan hybrid. Yang pertama ada startup hybrid. Dalam konteks startup, model hybrid merujuk pada perusahaan yang tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pihak ketiga, tetapi juga menghasilkan pendapatan melalui bisnis konvensional. Ini menjadi solusi bagi startup untuk mengurangi ketergantungan pada investasi eksternal di tengah kondisi ekonomi yang ketat. Yang kedua ada hybrid capital solution. Di Indonesia terdapat inisiatif seperti Hybrid Capital Solution yang merupakan bentuk penyertaan modal di bawah hutang senior dan di atas ekuitas biasa. Ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses ke modal bagi perusahaan besar. Selanjutnya ada dampak penerapan terhadap pajak. Dari sisi pajak global, pendanaan hybrid instrumen seringkali digunakan dalam perencanaan pajak atau untuk tujuan penghindaran pajak tax avoidance pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan dan perlakuan pajak di beberapa negara yang mengakibatkan peluang tax arbitrage meningkat. Kesimpulannya yaitu, pendanaan hybrid merupakan strategi pembiayaan yang menggabungkan berbagai sumber dana, baik dari internal maupun eksternal, untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Dengan karakteristik yang fleksibel, pendanaan ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modalnya dan mengurangi biaya modal secara keseluruhan. Keuntungan dari pendanaan hybrid termasuk daya tarik bagi berbagai jenis investor, pengurangan risiko finansial, serta manfaat pajak yang dapat diperoleh dari penggunaan instrumen utang. Meskipun demikian, penggunaan modal ini juga membawa tantangan dalam hal kompleksitas manajemen keuangan dan pelaporan. Secara keseluruhan, pendanaan hybrid adalah pendekatan yang efektif bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah-ubah dan memaksimalkan potensi pertumbuhan sambil tetap menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.